ngomong. Kita kayaknya harus pakai masker. Masker Iya, masker. biar glowing. Biar glowing. Dengar kan BTW suara gue? Dengar kok. Oke. Selamat datang di podcast Kembung FM. Kalau nggak kembung, ya gimana lagi? Pasti harus kembung. Harus ke Kembung FM. Karena dunia ini harus ada kembungnya. Karena kalau nggak ada kembung, ibaratnya lu makan apa sih? Dan tadi Makan hiu, makan tomat. Makan Salah ya? Salah ya? Anjir. Kita hari ini makan apa nih? wow. Wow. Kayaknya sekarang kita Kayaknya tuh bener-bener kembung gitu. asik. Pertama dapat minum dari beng-beng, terus tiba-tiba di depan mata gua ada kayak hashtag senangnya di PHD-in ya. Wes. PHD-in, bukan di PHP-in. Bukan. Tentunya. 30 menit tiba nih kata gua. Emang tiba 30 menit Tiba-tiba. sampai pengen tidur gua. Bener ya? Dia makan, gua juga Iya. ikutan makan lah. Ini dulu Mar. Yo. Dulu Mar, sebelum ada PHD, Hmm? susah banget pesan pizza itu biar diantar. Kadang tuh terpaut jarak juga Mar, ongkirnya juga mahal dulu Mar. Iya sih. Minimal pembelian 300.000 atau berapa gitu Mar. Susah banget itu Mar. Susah. Terus ada minimal pembelian lah, ribet Mar. Sekarang semenjak ada PHD, mau pesan cuman yang paling murah, yang paling ini tetap ada ongkirnya Mar. Nah, cuman ongkirnya pastinya lebih murah. Dan apalagi di waktu-waktu sekarang, udah berapa bulan sih kita ini di rumah mulu? Nggak di rumah mulu sih, semenjak ada COVID, bahasa COVID, itu kita terbatasi, benar-benar terbatasi. Apalagi semua makanan dan minuman itu pasti harus online. Nah, ya gimana ya? Kalau dipaksain buat keluar juga kasihan para medical Medical check up. selalu aja. Medical checker. Iya benar kan? Orang yang memeriksa kesehatan medical. Ya, orang-orang ahli kesehatan ya, ahli kesehatan. Apa namanya? Namanya apa sih? Yang disebut-sebut itu apa? Ahli tenaga kesehatan. Bukan ahli kesehatan. Kalau ahli kan cuma meneliti. Ahli Kita kesehatan. menghormati ahli kesehatan untuk tetap stay di jalan bagi abang Gojek. Karena terima kasih kepada abang Gojek Gojek, yang Grab, yang sudah pokoknya driver online lah pokoknya lah. membantu banget loh. Kayak kita pesan makanan, kita tinggal nyantai aja di rumah. Tahu-tahu Assalamualaikum. Siapa tuh? Sampai gitu banget. Siapa tuh? Kayaknya Abang tiba-tiba Gojek. tiba-tiba Abang Rozak ya? tiba-tiba tiba aja di depan. Kayak ibaratnya Tiba-tiba tiba-tiba lah. Ini kok udah di depan aja padahal baru mesen tadi. Nah, kita kan suka berpikir tuh ngomong pasti begitu kalau mesen online. Lah, udah nyampe aja. Udah nyampe aja. Nah, berterima kasih, jangan lupa berterima kasih. Jangan ngomong udah nyampe aja. Oh iya bang, contoh gue jadi tukang drivernya. Nah, misi pesenannya mbak. Terus Oh tuh? iya, Iya, apa tuh? Gue kata- yang jawab. Apa tuh? Gitu. ini PHD-nya. Dia ya cuman main ngambil aja, nggak. Oh iya bang, nggak, ucapan terima kasih tuh ibaratnya tuh minim banget. Iya, benar-benar. Oh iya bang, ini bang. Oke, langsung aja masuk ke rumah lagi. Jadi ucapan terima kasih itu agak sulit dikatakan. Iya, kadang gue juga heran tuh. Terima kasih bang, cuman mukanya kayak nggak memberikan
kata terima kasih gitu. Ya lu ikhlas gak sih ngomong terima kasih anjing? Capek gua. Berpura-pura menjadi baik. Harus menjaga omongan. Nah, kalau apalagi gua juga kerjaan gua kan kurir ya. Iya. Kadang-kadang Lu merasa nggak kalau lu pasti kesel kan, anjing, kok nggak ngomong apa kayak terus kalau ngomong terima kasih juga ekspresinya kurang. iya. Jadi capek kita nggak terbayar gitu. Lu gimana? Gue sih, kita dengan diam aja kita bisa menilai orang. Ibaratnya tuh gue tuh pas gua nyampe di rumah orang, tiba-tiba dia ngeliatin, ya gua harus menyapa dong. Ngeliatin tuh pandangan apa tuh? Pandangan pertama kali. Masa pandangan pertama? Itu udah pandangan ke-1000 sih. Jadi pas gua udah nyampe, dia tuh pasti ngeliat dulu, nggak buru-buru. Siapa ya? Pasti nanya dulu gitu. Nggak tahu kalau dia tuh mesen. Kayak berpura-pura ya? Kayak pura-pura nggak tahu. Dan udah tahu di aplikasinya ada banget. Gimana sih orang? Udah disampaikan, Bu, kita kisaran 10 atau 20 menit lagi datang ya Bu. Pesanannya gue sampai lah ya. Ya udah sampai, tiba-tiba pas udah nyampe dengan muka yang agak sinis, siapa ya? Oh ya udah, dengan lantangnya, oh iya Bu, saya beli feed. Nyurin Iya nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa. Saya dari Beli kurir. Beli feed. Kurir ada yang ngomong. Potong. Enggak sih. Jadi gitu lah pokoknya. Inilah keluhan orang kurir ya. Jadi kalau lu mesen barang atau yang jenisnya makanan atau minuman, ya lu seenggaknya kasih perhatian agak lebih lah, ibaratnya lah ucapan terima kasih yang tulus lah. Iya, itu penting banget sih. Kadang-kadang sih kita juga sebagai menghargai. Kadang-kadang kita juga sebagai driver walaupun kita dikasih tip aja ya, itu ya emang sih bermanfaat buat kita juga, buat nambah-nambahin bensin, buat tiba-tiba lu nggak ada makan ya bisa pakai uang itu walaupun hanya bisa beli roti doang. Dan itu pun kadang-kadang kita mikir kalau kita dikasih tip kita juga ada rasa gak enaknya. Nah, bener. Kalau ibaratnya itu kita tuh, wah, gue punya uang gitu ibaratnya. Ini kok ada uang jadi lagi. Kadang ada persepsi berbeda antara kurir satu dengan kurir yang lain. Mungkin kalau standar tip itu diberlakukan di Indonesia, mungkin bisa jadi hal yang wajar kalau itu dilegalkan. Maksudnya dilazimkan gitu. Dibiasakan orang tuh apa-apa kasih tip. Tapi kan kalau di Indonesia tuh kayak kurang lazim gitu. Ya kasih tip ya. Misalkan nih, ya oh ya, gua juga punya perasaan kayak gini nih. Kalau kita udah dikasih tip sama satu orang terus menerus, ya. Terus besok pas kita saat ke dia lagi, ke orang itu tersebut, dia nggak ngasih tip. Dan kita pun merasa diem dulu. Iya, kayak merasa, wah, ya udah deh, nungguin dulu. Siapa tahu dikasih tip. Jadi ada apa ya? Ada rasa keinginan. Ada rasa berharap. Berharap iya betul. Gitu. Rasa berharap kalau lah orang kok nggak ngasih ya, kayak gitu. Makanya. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu ibaratnya lah kalau kita jadi sebagai driver apapun kurir lah ibaratnya. Jadi ya kita tuh misalkan udah ke satu tempat, kalau udah mau ngasih tip ya silakan kasih tip. Silakan konsisten. Nah, kalau nggak langsung ngomong, oh maaf ya mas, nggak ada tipnya. Kalau nggak langsung to the point aja, setidaknya buanglah itu rasa nggak enakan mau ngomong maaf mas nggak ada tip, ngomong aja terus terang aja. Sebenarnya tuh semua manusia ya butuh terus terang. Nggak cuman Anda doang Bu yang mau beli terus harus
diterus terangkan sama orang, Anda juga harus berterus terang kepada driver juga. Kesel. Nah, itulah kalau kita sebagai kurir ataupun driver ya. Kalau kita udah dikasih tip emang sih rasa enaknya ada, emang rasa enaknya, tapi misalkan kita udah di satu tempat orang ngasih tip terus keesokan harinya dia nggak ngasih tip, kita juga berharap sebenarnya sih. Makanya itu coba kita gue sih pengen sih mau kayak di Jepang kan katanya kan berpikir tuh dia tuh notif kalau itu suatu penghinaan. Iya. Suatu penghinaan. Bahkan mereka ngomong tip itu sebuah apa ya, nista yang paling keji. Iya, makanya itu ya begitulah kalau sebagai driver apa kurir ya. Apalagi sekarang banyak ya apa tuh kurir-kurir yang ibaratnya emang benar-benar butuh uang gitu. Misalkan kita udah berharap banget, Bahkan mereka sampai apa ya, ya rela-rela lah nungguin orderan itu kan. Sistemnya tuh kadang ngacak juga, random, nggak tahu di daerah mana dapat atau enggak gitu. Nah, disitulah kalau sebagai driver sih ataupun kurir ya emang resikonya sih kita di situ. Walaupun sebenarnya kurir pun berharap kalau pesangonnya tuh lebih lah. Iya. Karena kan kita bermain nyawa juga sebenarnya sih. Iya. Jalan itu tempat paling berbahaya untuk manusia tuh, karena kontak kita tuh sangat apa ya, minim banget ya di jalan. Karena kita Itu sekalinya paling riskan kalau kita kontak sama orang. Ya langsung kecelakaan anjir kalau kita kontak. betul Bener. Itu hal yang paling apalagi berbahaya. misalkan kita tuh dapat telepon ya, kita kan juga harus minggir dulu tiba-tiba. Iya. Nah itu yang paling bahaya. Ah. Kadang gue juga pernah gue lagi buka map gitu kan. Nah, gue juga lagi pusing, lagi apa, tahu-tahu ngeng, jatuh HP-nya. Terus tangan gue kayak mau jatuh, terus akhirnya kaki gue turun buat nyeibangin diri biar nggak jatuh. Alhamdulillah nggak jatuh. Ngerinya di situ sih kita kan sebagai driver kurir kan. Iya, mereka juga pakai map, harus ngeliat, harus konsentrasinya tuh dibagi dua. Satu lihat handphone, satu mikir jalan mau kemana, gitu kan. Nah, gue juga pernah tuh. Nih, kan gue kan ibaratnya pengen ke tujuan A. Sedangkan tujuan A itu lurus. Tiba-tiba telepon tuh berbunyi. Nah, Ting, balik gitu lah. Ting. Tuyul. Tuyul. Jadi gitulah kan. Lah, kok tiba-tiba kok gue udah di sini aja. Padahal gue kan tujuannya kan ke A, titik A. Tiba-tiba gue ke titik C, jauh banget lumayan. nah, Mending ke titik B. jauh banget. Gue sih juga agak nggak terlalu respect sama pemerintah sekarang. Belum ada berlakuan undang-undang gitu lah. Itu kayaknya next aja deh. Iya. Habisnya sekarang Habisnya. Jangan dibahas. Mengerikan sekali. Kita bisa masuk gak tahu. masuk rumah. Jangan begitu. Dia mancing. Kalau mancing kita di sini bahaya karena bisa bertaruhan. Karena nggak suka itu ada hal tertentu dan kita nggak semena-mena nggak suka semua, nggak. Ada hal yang disukain, ada yang enggak. Itu sudah wajar ya. Gak salah kayak kemarin. Ini tanggal berapa sih sekarang? Apa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 9 10 ya? 10 ya? 10 ya? Tanggal 10. Pas demo mahasiswa kemarin Omnibus Law. Ya. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Hari apa sih? Kamis. Hari Kamis ya? Hari
Kamis. Kapan ya? Itu emang banyak yang turun, apalagi kerja ya. Ya di satu sisi mungkin karena animo masyarakat tuh udah lihat flyer yang udah diterbitkan tuh begini, dan memang faktanya iya, ya itu hak mereka untuk turun ke jalan, ya hak mereka, karena negara ini kan negara demokrasi ya. Kalau misal kita mengandalkan sesuatu, ya kita ada hukumnya untuk menyuarakan di jalan itu ada. Cuman ya ada yang kelepasan, ada sampai membakar halte ya itu yang hal yang sangat disayangkan lah. Sebenarnya kita bisa lebih aman aja, cuman bakar ban aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, itu bakar ban, bakar Nggak sampai bakar halte juga nggak apa-apa. Itu kan karena ekspresi kelebihannya kita, jadi begitu. Tapi ya nggak apa apa ya, kalau gua ngomong nggak apa-apa juga salah. Dan maksud gua tuh hal-hal yang seperti ini perlu kita latih untuk menyiapkan mental kita. betul. Nggak, ya kita mencari hal yang paling ringan lah untuk menyakiti orang daripada harus membakar punya orang. Kalau Apalagi halte itu kan tempat terpenting ya, tempat terpenting kita untuk singgah, untuk pindah ke tempat-tempat lain. Nah. Dan kata media, bahkan di sekarang TikTok ya, itu yang kata bakar halte itu gara-gara oknum yang sengaja di TikTok ada viral. Jadi dia pakai topeng, baju hitam, terus pakai gelang apa gitu kan, pakai sarung tangan, Bawa minyak bawa mana minyak ya? tanah gitu, tiba-tiba dia ngelempar terus kebakar. Itu hal yang lain yang mungkin bisa jadi ada oknum, bisa jadi emang ekspresi yang berlebih. Antara dua itu ya, kita nggak menyalahkan berdemo, kita nggak menyalahkan apa juga namanya oknum juga. Ya di mana-mana pasti tetap ada inilah hal-hal yang memicu kita tuh ada untuk marah, untuk apa, itu udah hal yang wajar, manusiawi banget sih. Ya kalau di pemerintah nggak terima demo itu ya wajar, karena pemerintah punya kebijakan itu. Masyarakat juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya mereka, bahwa kalau misal tuh amit-amit nggak tahu udah terjadi apa-apa, nanti kan juga penyesalannya bukan cuma di kita, anak cucu kita. Oke, kita nanti ke segmen yang lain, sangat mengerikan, nanti ngomongnya kemana-mana. Emang sih kalau bahas kayak gini emang gua agak sedikit kesel juga, masalah mahasiswanya kan, tiba-tiba ada keuuan gitu. Itu yang gua sih pingin Ya gimana ya, dipeluk cowoknya. Tidak. apaan sih di peluk Saya cowoknya? tidak homo. Ada orang maunya gitu. maunya, ya itulah, modus-modus tuh pasti ada. Tapi sih kita juga sebagai, apalagi mahasiswa ya, sangat menyayangkan apabila rusuh. Kadang-kadang kita mahasiswa juga, kita nggak mau rusuh, kita dengan mau Ya. jalan. Sebenarnya kita datang ke situ cuma pengen dia mengerti apa yang ingin kita utarakan kepada yang bersangkutan. Lah tiba-tiba kan pas gua lihat dengar berita gitu, waduh ini kok rusuh kata gua. Terus emang mahasiswa, menurut gua kemarin aja kakak gua yang ikut
demo pas awal-awal itu dia tuh nggak rusuh, awal-awalnya tuh nggak rusuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dengan spontanitas itu rusuh. Padahal 1 menit sebelum kerusuhan itu dia tuh adem-adem aja, tiba-tiba pas setelah 1 menit Kok tahu-tahu pihak polisi melempar gas air mata itu kan pasti ada penyebabnya. Nah itu. terus tiba-tiba kan ini kok ada katanya ada yang hilang gitu mahasiswa, katanya jurnalis apa gitu, itu hilang. Terus katanya emang hari ini sih udah dikembalikan setelah 3 hari ya didekep ya. Nggak tahu kenapa emang begitulah. Emang pasti emang ada yang harus ditangkap menurut gua, tapi yang orang ditangkap yang bener dong, Iya. jangan main asal tangkap. Nah, Biasanya kan kita kan juga geram juga kan, Iya. apalagi kita misalkan kita temennya dia. dan respon kita sebagai dia itu bagian dari kita, masyarakat itu bagian dari kita. Respon kita jangan sampai mengeneralisir bahwa semua aparat keamanan itu kerjanya nggak benar, asal tangkap. Itu jangan sampai ada kita pikiran seperti itu. Nah, dan Nggak semua orang seperti itu. Orang naturalnya pingin adem ayam, nggak pingin ada kerusuhan tuh nggak mau. Ya sebenarnya nggak mau, emang bener-bener tuh nggak mau. Kitanya emang udah harus bahkan di mahasiswa pun kita tuh udah dikonsepin loh cara demo. Iya. Itu udah udah belajar malahan bahkan gitu. Iya. Saat awal-awal masuk kuliah itu kan kita juga belajar. Oh iya, demo masak ya. Bukan demo masak. Jadi tuh kita bagaimana cara kita melindungi yang harus dilindungi, terus apa yang Contohnya ya mahasiswi yang itu ya. yang cakep lah pokoknya. Ya. Aduh, kamu kok memancing-mancing ya. Udah pokoknya siapa lagi kalau laki-laki kan gitu. Terus kalau Oh perempuan iya, cakep itu definisinya lebar ya? lebar. Kalau cewek juga dia tuh mau dilindungi pun mikir-mikir. Gue mau dilindungi sama siapa ya? Tapi kalau di pas saat hal mendesak, ya siapa aja udah. siapa aja sih. Kita pun juga sebagai laki-laki kita juga. merasa nyaman. Laki-laki pun juga kita sebagai laki-laki ini Ya pasti respeknya langsung ada. Langsung apa ya namanya? Refleks. Refleks ibaratnya lah. Nature-nya laki-laki tuh menolong yang lemah. Tapi menurut gue sih cewek juga nggak lemah-lemah juga kan. Nah, kalau Tapi Anda kalau ada loh. kok niat ke demo terus buat mencari kayak gitu, mundur aja udah. Yang Kalau ada Anda sudah tahu bahwa diri Anda tuh ya mohon maaf ya, mungkin ada penyakit dalam atau apa, disarankan nggak usah memaksakan diri, nanti jadinya repot. Terus Tuh. demo kemarin kan juga ibaratnya gimana ya? STM turun. Itu hal yang menurut gua tuh keren aja. Karena di zaman gua nggak ada. Coba kalau gua Ayo maju sini. Kapan lagi bisa? Itu terus ada Kapan lagi bisa nantangin? Bukan polisi. sekolah lain. Jangan ngomong. langsung oknum cu. Kata gua anjir, kata gua Aduh. inilah nanti mental orang luar tuh takut kata gue kan, karena anak muda Indonesia aja udah berani nantang oknum. Ya kita juga sebagai mahasiswa pun hanya bisa melihat, wah anak STMU langsung ditanganin kan. Itulah respeknya kita, karena kita juga dulu tuh pernah sebagai dia, tapi belum pernah menjadi kayak dianya yang langsung turun menghadapi polisi. Terus pernah kan demo yang kemarin itu, demo belum ini, woi buku gua basah woi, gara-gara kena semprot water cannon. Aduh. Terus tiba-tiba kita lihat di TikTok kan banyak tuh video-video yang kalau bukan Anda basah, ngapain Anda bawa tas? Mending dibalikin rumah dulu,
"Ma, assalamualaikum, saya mau ikut demo." Itu udah gitu aja kan, simple. Ya ampun nih kata gua. Ya Tapi gitu ntar lah. kayak video yang itu, dia disuruh beli minyak atau apa gitu kan. Nah, disamperin sama emaknya, "Lo mau malah ikut demo?" Karena rumahnya deket situ ya. Kok cari kesempatan banget ya. Terus gak mikir kalau emaknya itu ya begitu gitu loh. Lah kata gua, ini orang tuh di TikTok tuh banyak, kata gua di video-video tuh Aduh. banyak. Lah, terus yang kata polisi lagi jaga-jaga gitu, lu ngeliat gak sih tiba-tiba ibu-ibu nyamperin, cuman ngambil cendal. Kata gua, lu kalau lihat videonya mah lucu. Itu kan nih. bisa ya kayaknya beli 13.000 separuh dapet ya. Lucu banget aja. Mungkin sandalnya mahal. Bahkan polisinya, Mungkin sandalnya bahkan mahal. bahkan polisinya udah siap-siap gini kan ya. Dik. Tiba-tiba ibu-ibu datang. Dia kan pengen lucu. Lah kata gua, "Ini cuma ngambil sendal doang anjir bangga." Kata gua. Anjing. Ya ampun. Bisa ketemu pas gue. Ini emang orang Indonesia doang anjir. Negara mana sih yang kayak Indonesia? Iya. Demo aja ada yang Lagi. sebagai apa sih namanya tuh? Ngerjain tugas Nih, daring. Banyak. masih sempat ngerjain tugas terus Ah. dibantuin loh sama Ah. aparat keamanan. Ah, Kurang solid apa coba negara ini? makanya itu. Masih bisa berantem, cuman masih bisa bersahabat. Oh, keren. Negara mana lagi, bro? Kalau bukan negara kita, Indonesia. Positif 16. Tidak usah ngomong COVID dah. Nah, makanya kita tuh, nah kita juga bisa membongkar itu semua pun COVID demo kemarin. Nah, Diam saja, tidak usah ngomong itu. Kita Nah, mengerikan sekali. sebagai penganut globe flat earth kan banyak kan. Lo salah satu. Enggak sih, gua juga nggak terlalu yakin. Emang sih banyak teori-teorinya dia yang masuk akal, ada yang masuk akal ada juga. Tapi untuk masalah kayak gini mungkin ada iyanya juga, ada enggaknya juga, karena kita tuh ibaratnya tuh kita sama dengan ya ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang mengiyakan COVID-19 itu ada dan ada yang enggak. Itu mainan pemerintah doang. Masa katanya ada Sebentar, juga. sebentar. Kalau mainan pemerintah yang mana nih? Nah, Banyak masalahnya. kita kan Yang bermain di situ tuh banyak. Di global juga. Yang main di pemerintahan tuh juga banyak. nah, Di pemerintah global ya. hmm, Nih jadi negara-negara Nah, itu tapi Ada. ada pusatnya, Ya, yaitu itu. PBB kata gua sih. Terus PBB itu ada punya jaringan kesehatannya itu apa namanya WHO kalau nggak salah. kita nggak menyalahkan ke situ. Nah, terus WHO ada yang namanya yang jauh Itu- mungkin WHO doang. Panjang banget Nah, tapi. Panjang Terus banget. kalau kata-kata orang flat earth, WHO, PBB itu elit global. Elit global itu kan mainannya kan ya pengen menghancurkan dunia, pengen menjadi apa sih namanya tuh? Apa sih logo itu? Yang Lu kata, kalau belum bisa ngomong, pikir dulu. yang kata itu loh, yang mata satu apa namanya? Untuk Oh. mencapai tujuan itu loh dia tuh. Saya Illuminati kalau nggak salah. itu nggak tau lah. Itu masih hipotesa ya, masih Masih analisa. Belum bisa jadi teori. kalau orang-orang flat earth mah pasti konspirasi karena ada suatu elit udah dikait-kaitkan dengan dia dari perang dunia kedua ke perang dunia satu sampai perang untuk perang dia tuh menyiapkan ini semua itu kurang lebih katanya 100 tahun dari saat Tesla menciptakan listrik yang gratis katanya konon katanya. Gue kira yang nyiptain mobil sih. Bukan. Bukan. Tesla itu kan dia kan menciptakan pokoknya menciptakan apa gitu, dikasih dana, dikasih ini sama pemerintah gitu untuk membuat suatu karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terus ada yang pemerintah itu juga katanya
pada saat Teslanya ya, pemerintah itu ada yang nggak senang kalau dia menciptakan suatu karya, karena pada saat itu karyanya itu emang luar biasa kata orang dulu katanya. Ya mungkin negara waktu itu belum siap. Nah, Negara waktu itu belum siap. jadi dia tuh pemerintah tuh niatnya tuh ingin jadi ladang bisnis. Jadi ladang bisnis, terus dianya itu membuat suatu karya dan dia mau ngomong ini buatan saya dan ini untuk kebutuhan orang lain, untuk saya bikin secara gratis. Nah, bukan gratis sih, berarti ngomongnya nggak gitu juga mungkin ya, tapi takut pautnya ke situ. Dia tuh pengen jadi tuh karyanya dia tuh bisa dimanfaatkan oleh orang lain ini dan nggak berbayar. Jadilah dia buat listrik gratis, dan pada saat itu juga listrik dipegang pun nggak apa namanya, nggak menyengat. Itu luar bisa loh katanya, tapi pas gue liat di YouTube emang ada sih listrik itu dipegang. Oh iya, gue ngerti. Dipegang Itu elektromagnetik. nah Gitu. Yang kayak terus lu megang besi itu, terus rambut lu bisa naik. Itu kan juga aliran listrik. iya, Ya, tapi mungkin tegangannya. hanya itu kata gue, ini orang kok jago Tesla aja membuat suatu karya dimusuhin, apalagi yang sekarang. Nah itu ya, kebencian keirian orang tuh pada zamannya tuh tetap ada di kapanpun zamannya, dari kapanpun zaman Nabi ruangnya. Adam pun, Iya. dari sebelum Dimana Nabi pun Adam ruangnya. masuk ke bumi, diturunin ke bumi pun ada. Iya, keirian tuh pasti tetap ada di mana-mana. Pasti banyak lah. Iya, banyak. Jadi ya Banyak bet. jadi ya gitulah pokoknya. Ribet kalau ngomongin ini mah. Dari bawah banget ya. Udah berapa menit ini? Nah, 30. Segini doang 30 tuh. Masih denger kan? Masih. Masih. Tadi nggak denger gua. Lanjut. Beriin dulu aja. Kamu mau pesan? Tinggal download aplikasinya di App Store. jadi promo anjir. Kita kan tidak dibayar ya. Betul. Ini kan kata gua lah. Juga amat. Ini Udah apa nggak ini? apa-apa, makan aja. Ini apa ini? Ini apa ini? Susah. Kenapa Bukan. susah? Itu ada isolasinya, Umar. Ya tahu, I know, tapi buka isolasinya gimana ini? Yang bawahnya Umar ada, Umar. Ini Umar. Susah juga kan? Oh, bisa. Bisa, Umar. Itu gampang, Umar. Ini kayak gini, lo nggak bisa, Umar. Gimana membina rumah tangga, Umar? Membina Bisa, yang bisa- namanya bisa membina. sampai kayak gitu, sampai ke rumah tangga. Tadi gua ngeliat perempuan janda beranak 3. Oh iya, iya. Oh iya. Terus gimana tuh? Nah, terus gimana tuh? Itu rasanya. Rasanya gimana? Strawberry, vanilla, keju, Kalau atau gua melon. pengen rasakan itu, dia tuh bagaikan vanila. Bukan bagaikan langit di sore hari berwarna biru seperti sebelah timur kan? Enggak, hati gua nggak biru. Bukan. Hati gua Hatinya dia merah tua. Ya, Kalau dibuka itu hatinya lembek. dia biru kali, alien kali gitu. Wah, Atau mungkin dia alien yang menyamar jadi orang untuk itu. apa ini? Salah lagi. Udah kayak ini aja. Wow, wow, enak sekali. Wow, it's Wow, wow, magic. wow. Inilah Inilah pizza. Kita santap dulu ya, Umar. Kita sambil makan Yup, your friend. karena kalau tidak makan logika tidak jalan. Karena Indonesia tuh harus butuh makan banyak. Iya. Kenapa masih banyak orang marah-marah? Sebenarnya kita masih kurang untuk di segmen pangan itu masih minim sekali. Banyak yang belum bisa makan sehari. Sehari itu dia belum dapat makan ada.
banyak. Ya mungkin faktornya itu salah satu. Bisa jadi. Lanjutin dong. Apa nih kita bahas apa tadi? Yang ibu-ibu. Oh iya. Ini cakep sih kata gua. Cakepnya gimana tuh? Pada saat udah beranak 3 aja udah cakep kan. Tapi dia emang berkebutuhan khusus sih. Difabel ya? Difabel. Tuna bicara. Cuman berbicara. Emang Kak Omar cantik. Kak Omar cantik ya. Kak Cantik. Omar. Kalau cantik kan itu kan suatu anugerah. Satu. Tapi kalau secara berlebihan dosa nanti. Kenapa dong? Kalau berlebihan kenapa dong? Kalau berlebihan kenapa dong? Ya maksudnya berlebihan nanti kita takutnya tiba-tiba jadi sekian. aduh, aduh, aduh. Tapi katanya sih janda katanya. Dia udah punya suami lagi. Ya, semoga untuk ibu yang mohon maaf difabel, semoga cepat mendapatkan hati yang hilang. Katanya sih dia emang cerai mati. Tapi bodohnya sih banyak ya anjat. Ya. Semoga aja banyak yang ngincer, banyak yang memperjuangkan. Kalau Anda yang mau ngincer ibu-ibu itu, Anda wajib Hubungi. memperjuangkan dengan hal-hal yang sehat. Jangan yang kotor. Jangan yang kotor. Itu tuh ibu-ibu dia udah begitu, terus ekonomi juga kurang, ya kan? Kembali lagi ke topik, kita masuk ke segmen 2 apa diakhirin? Masuk aja segmen 2 Segmen 2 podcast Kembung FM. Oke, kita kembali lagi di segmen 2. Kita bakal nanya-nanya santai kalau di segmen 2. Apa pengen nanya apa? Mainannya gini. Lu harus ikutin gue sih. Apa tuh? Gini. Umar, Ya. di tangan gue ini ada sesuatu. Apa tuh? Tolong dibantuin ya. Bantu ngapain? Dibantuin. Bantuin apaan? Ya, tau lah. Apa? Dibantuin ngomong. Oh iya. Oke. Oke. Biar ada pendukungnya gitu. Oke. Bim salah bim. Dari apa? Prok. Ulangi. Bim salah Wim jadi apa? Prok. Kok nggak sesuai dengan liriknya? Iya, terus coba kita buka ya. Oke. Pas kita buka, emang tidak ada Umar. Apa? Itu kan tiba-tiba ada burung gitu kan? Segmennya bukan gitu. Itu cuma intermezzo doang. Oke. Oke. Segmennya sebenarnya tuh apa ya? Gue tuh udah punya banyak pertanyaan yang simpel-simpel. Ya, kita nggak usah ke politik gitu. Kita tuh perlu hal-hal yang simpel gini. Makanan favorit lu apa, Bang? Makanan favorit gua buatan mak gua. Ya, sama ya. Kedua, Istri lu. Insya Allah. siapa? Kan belum punya. Oh iya, belum tahu. Tapi kan rasanya. makanya gua bilang insya Allah. Mungkin makanan favorit gua nanti pas saat apa ya? Kata gue sih makanan favorit Ini banyak. lu udah ngetekin orang belum? Apa tuh? Ngetekin orang buat jadi calon. Kalau ngetekin sih udah. Siapa itu? Bisa Siapa? Blackpink. Gak
usah berharap tinggi-tinggi. Gak berharap tinggi sih Bang, cuman pengen aja Lisa. Aduh. Namanya, Ya maksud gua itu namanya berharap, Umar. kan nggak apa-apa berharap. Ya, Tiba-tiba Lisa Blackwood datang ke sini, tiba-tiba dia pengen Terus ngelamar dia masuk ke Kembung FM kan lumayan engagementnya trendingnya mungkin naik langsung banget trending 21 di nggak nyampe 21 juta, itu 100 juta harus. amin. Oh ya Allah, kata gue Lisa datang ke sini. Lisa, will you come here? We are attending you on podcast Kembung FM. Wait. Nanti gue usahakan pakai bahasa Korea dah. Apa ya? Bahasa Korea apa ya? Annyeonghaseyo. Apa lu? Oh ya, nggak tahu ngomong apa gue tuh tidak. Bukannya gini ya bahasa Korea? Bonjour. Bukan. Bonjour itu bahasa Prancis. Prancis ya? Itu selamat pagi. Apa? Udah, pokoknya itulah. Nah itulah. Pokoknya Nah gimana sih? Katanya mau jadiin bahasa Korea tapi tidak bisa bahasa Korea nih. alamak. Almo. Apa itu almo? Coy. Apa itu? Bahasa Thailand. 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 Sekarang kan orang ngomong Thailand gimana? Iya. Thai. Tai anjing. Orang bener kita banyak orang Thailand di sini. Karena banyak yang jualan Thai tea. Rumpun kita kan rumpun apa ya? Melayu, Mongol. Mongol. Mongol tuh ya sebenarnya kita tuh sipit juga, cuman ada lebar aja sih. Anjir sih ada lebar. Itu ras Melayu. Ras Melayu cuman kalau di globalnya Mongol. Oh ada ya. Jadi kita yang Ya sebenarnya kita kalau mau rasis apa tuh yang rusak dulu Cina. Ya sebenarnya kita juga Cina juga. Kita menghina diri kita sendiri. betul. Jadi jangan apa-apa Cina. Itu juga Cina bro. Ya gue nggak tahu, gue mungkin ya ibu gue juga ada mungkin maybe ada keturunan Cina. Nggak melepas dari itu soalnya kita bangsa Asia Tenggara. Dulunya Asia Tenggara itu kosong, lompong. Iya sih kosong, tapi kita kan juga ada suatu ya ada lah sedikit orang tapi Sanskerta yang bawa dari mana? Ya India sih, Sanskerta dari India. Ya sebenarnya Jawa itu percampuran antara India ya maybe mungkin Cina juga ada. tapi kalau orang Sumatera itu banyak kan terus ras jadilah orang Jawa. Persia ada tuh. Gua kan termasuk orang Persia gua. yang bulunya tebal itu ya. Oh iya. Jadi tuh gua ada sangkut pautnya kan dari garis, kalau ditarik garis gua itu lu sama Mimi ada aliran saudara itu. Mimi itu ya kucing nggak tahu sih kucing. Persia itu kan dari timur tengah gitu kan. Persia itu bukan timur tengah sih kayaknya. Enggak, Persia itu dulu nama negara sebenarnya. Ya, Persia kan sekarang jadi Iran. Irak gitu. Ya, itu bangsa Parsi. Jadi ya gitulah. Sebelum kita ke situ kan pasti ada. Kita aja punya darah itu darah muda. Iram apa? Apa lagi nih? Ya tadi lu lanjutin aja. Apa ya? Sekarang kita punya kesibukan masing-masing. Yang sibuk dengan akan kerjaannya, yang sibuk akan rebahannya, yang sibuk akan rebahannya lagi, dan yang akan sibuk rebahan mulu lah pokoknya lah. Jadi di masa-masa kayak gini kan kita kan banyak kan rebahan. Jadi
sebenarnya syukurlah ada rebahan. Sebelum rebahan itu dilarang. Sebelum Anda kalau rebahan diomongin orang. Nah, Kita di zaman dimana kalau kita keluar rumah tuh malah diomongin. Kebalikan loh. Sekarang lu keluar ngapain? Iya. Pasti Lu habis tanya-tanya, dari mana? Dari mana ini? Lu kena kayak. Itu kan orang-orang Orang lu dari ibu kota terus balik ke kampung aja langsung isolasi loh. dipantekin sama tetangga. Langsung kayak ngomongnya tuh dijok sama penuh fitnah. Ih, langsung diponis anjir kalau kata gue. Nih orang kena covid. Baru gitulah. Ya, kalau gue berpikir kalau orang yang kayak gitu ya cuman langkah cuman sekali doang. Berpikir ya tok, gue udah mentok. Ya gue gak tau suka sih sama orang kayak gitu. Ya mungkin gue juga misalkan ada orang berpikir, gue juga berpikir kayak gitu. Kalau gue yang ngomong lu Mar cuma berpikir langkah doang lu, ada orang. Tapi gue juga ibaratnya juga gak suka sama orang gak logis. Kadang-kadang dengan omongan gue pun orang juga berpikir lu ngomong apa sih Mar? Kadang-kadang kan kita sebagai orang dibully kadang-kadang kan. Gue juga dulu tuh Itu pernah berarti- dibully tuh. Berarti lu sering dibully ya di masa SMP? Bukan SMP sih, kalau SMA emang sering kalau ya enggak sih, bukan ibaratnya kalau teman-teman kelas gua tuh dia Berarti tuh lu orang-orang yang cupu di sekolah. nah Ya, enggak kalau kalau tawuran- gua kan tawuran- orangnya tuh Woi, gua di belakang. gua kan Nah. bukan, kalau gua kan di kelas itu juga aktif banget lah pokoknya lah, apalagi gua anak pramuka kan. Kalau anak pramuka kalau nggak aktif di kelas ya bukan anak pramuka, tapi ada sih anak pramuka yang nggak aktif di kelas, ya aktif banget. Maksud lu apa, Bang? Aktifnya dalam arti tuh lu sering bergaul di temen-temen lu, aktif bergaul, nggak main di satu temen doang. Kan di SMA itu kan banyak ya kata gue kan. Berarti aktif dalam bicaranya. Nah mungkin karena ada orang yang merasa di atas dan ada yang merasa di bawah. Di SMA kan banyak tuh orang yang merasa pengen dilihat dengan gayanya, terus kekayaannya, terus dengan kepintarannya. Jadi yang orang-orang yang ibaratnya yang down dengan penampilan, terus yang down di bawah-bawahnya lah pokoknya ya, itu pasti merasa terhina. Nah orang yang terhina itu pasti akan dibully. Coba kalau orang yang terhina itu bisa bergaul, coba kalau enggak pasti bakalan dihina terus. Nah gue berusaha yang dihina itu yang bergaul. Jadi tuh orang menjokes gua, membuli gua haha, gua ketawa Jadi dia aja. bisa menerima terus dia bisa ngelempar lagi. Nah, gua tuh maunya kayak gitu. Emang gua kadang-kadang suka emosi. Ya emosinya nggak diluapkan kan ya kadang-kadang. Emang gua tuh orangnya emang begitu sih, orang yang mendem di dalam. Tapi emang ngelepasinnya tuh kalau ngelepasinnya pas udah berkendara ibaratnya kalau di jalan. Kesel bertanya, iya anjing lu tolong. Nah, Orang kayak gitu lah. kok dunia tidak adil? Nah, orang yang ngomong dunia nggak adil tuh orang yang nggak punya bisa tujuan. belum bisa berdamai Nggak punya. dengan dirinya. Nah, sebenarnya tuh kita tuh adil. Masa lu punya hidung, lu punya mata, lu punya telinga, lu punya rambut, lu punya kaki, lu punya tangan, badan, nyawa, ya darah. Masa nggak adil aja? Jantung, paru-paru, Ah. TBC. Lalu lu TBC. lahir, ya maaf aja nih. Misalkan kita habis tadi berbicarakan tentang ibu-ibu yang janda anak tiga. Coba lu lahir nyampe gede kayak dia, itu pasti orang yang kurang gitu aja bisa berusaha berjualan. Oh iya, yang kita harus sadari adalah gua mengalami hal itu juga.
kalau kita merasa udah punya support system di lingkungan pertemanan, kita juga harus menjadi support system bagi orang-orang yang keterbelakangan sosial. Gitu. Jadi nggak selamanya keterbelakangan sosial tuh menjadi apa? Menjadi momok ya bagi orang-orang ya. Maksud gue tuh kita perlu berpikir bahwa bukan saatnya lagi buat kita tuh buat apa ya, merendahkan lah mungkin ya. Mungkin nanti udah bawa status ekonomi atau apa ya sampai itu ya, kita perlu menyadari itu. Ada juga sih beberapa yang orang-orang yang ada punya terus tapi orangnya ada cukup, akhirnya dia support dari itu. Dia gimana sih biar dapat banyak temen gitu, dia kasih siapa lah banyak ditraktirin ya. Itulah kadang-kadang kita juga yang orang yang ibaratnya ekonominya kurang disok-sokan punya, akhirnya dia timbal baliknya ke dia lagi, akhirnya ke situ malah menyusahkan dirinya sendiri. Ibaratnya bumerang buat dia. Ya udah, misalkan lu nggak punya ya udah nggak apa-apa. Banyak kok youtuber apapun yang lain pun dia tuh udah ngomong kayak gini tuh udah banyak sebenarnya. Tapi coba kita juga sebagai orang-orang yang ibaratnya di bawah ya, gue juga pernah ngalamin, bahkan gue pas MTS itu ya, gue pengen banget tuh kayak berpenampilan kayak gitu, keren lah ibaratnya. Gue uang dari mana, gue paksain dong. Gue pernah bahkan pas SMA pun kelas 1 pernah gue kayak gitu berusaha, tapi gue karena dapat ibaratnya di orang nge-share di Facebook, kan masih zamannya Facebook pada itu ya, nge-share video inspirasi, ada backsoundnya, enak lah backsoundnya. Cuman berapa pokoknya dari semenjak itu, oh iya gue begini banget ya, gue tadi ngeliat baca terus kayak hari besok ya udah bodo amat, udah bodoh. Ya, emang ngerasa sih pada saat itu, ngerasa banget kalau ini kok yang nge-share kok mana cewek kan yang nge-share kan, yang bikin status kayak gitu. Pokoknya kan ada tuh video backsound pakai musik gitu, terus tulisan janganlah kamu gitu, pokoknya kan jangan merasa lebih, jangan merasa gitu, coba dipakai diri kamu sendiri, pakai diri kamu. Jadilah gue tau sih merek mungkin ya. Jadi gitulah, jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri keesokan hari. You know lah, keesokan harinya emang berubah pada saat itu juga. Tapi kita tuh dalam spontanitas adalah yang mengganggu kita itu dengan ayo kita nongkrong. Dengan kata-kata nongkrong aja kita udah bisa berpikir, aduh baju berapa ya, uang gue berapa ya. Nah kadang-kadang kan gitu, kita nongkrong kan orang yang punya baju doang. Kata-kata gue pada saat itu gue punya uang jajan cuman goceng pada saat itu goceng, dan cuman bisa beli nasi. Pada saat itu nasi uduk ya, masih di sekolah masih ada 3.000-an, terus es 1.000. Udah nasi uduk 3.000-an ada itu pas MTS nih. Emang kata gue masa-masa MTS tuh masa paling jaya, barang-barang paling murah itu MTS doang. Pas udah SMA, pas gue kelas 1, uang jajan gue naik. Kata gue, wih, uang jajan gue naik nih, goceng bisa gue simpan. Maksudnya ini nominalnya naik kan. Wah, goceng bisa dari LG terus gitu kan ya. Kata gue, anjir, ini goceng bisa gue simpan. Ternyata pas gue beli nasi uduk
ke kantin. Sudah mahal. Ternyata orang tua gue lebih visioner daripada gue. Udah pinggir ke depan. Wah, bisa nabung ini aja. Kok ternyata mahal ya? Oh. Mas, berapa? Eh, Oh, ya udah goceng. Tadi gorengan 1. Bu, yaudah esnya tadi 2.000. Habis banget. Kata gua uang 10.000 gua habis. Sisa 2.000. Terus gua lupa kalau gua kok nggak punya jemputan pada saat itu. Ya udah gua apa ya nih bang? Siapa ya? Ya udah akhirnya ada temen alhamdulillah pada saat itu kan. ada yang nawarin. Ada yang nawarin. Temen baik yang tau ya mungkin di kelas bangsat gitu. Nah, Temen baru. Cuman masih ngasih ya. masih ibarat Masih masih balik gue ya. ibarat itu Tuhan masih berhak di situ lah. Iya. Walaupun Tuhan itu memberikan dia yang bisa ngapudi orang kan masih ngasih sisi baik gitu. Itu Masih menawarkan kadang-kadang tumpangan. gue kan juga aduh mana nih pulang bingung gua. Itu di kelas dari jam 12 sampai jam 2 kan ya. Itu gue mikirin pulang doang. Pulang sama siapa ya? Pulang sama siapa? Siapa ya? Jadi itu pelajaran kagak fokus. Kan enggak ya. Terus setiap hari lu mikir itu ya. Dan yang lu dapetkan pas pelajaran ekonomi terus sama siapa ya? Terus di UTS, di UAS itu tulis ya. Di belakang sama siapa? Kagak lah. Wah itu kan pengalaman gue pas saat kelas 1 pas udah beranjak lama di SMA orang tua mengerti kan. Ya udah dijemput terus kadang-kadang gue juga bawa motor dari kakak gue yang nggak kerja yang emang pada saat itu emang belum kerja ada motor 1. Ya udah gue pakai. Ya udah alhamdulillah bertahan berapa tahun itu ya 1,5 tahun pakai motor dan kakak gua udah lulus kuliah udah pengen dapat kerja lagi motornya pakai lagi akhirnya gue dapat jemputan lagi orang tua. Kadang-kadang temen juga itu temen gua tuh baik banget kata gua. Emang sih dai di saat di sekolah itu juara mulu kata gua dai. Emang sih ceramah-ceramahnya mengena banget, lucu juga. Dia tuh, wah kata gua, pahlawan gua lah pada saat jam-jam terakhir. Daiku pahlawan. Gitu ya? Bukan. Ada gua. Panggil aja si Udin. Din. Bareng ya. Dengan kata oke aja udah buat gua. Udah fokus udah belajar. Gua tahu nih. Pasti Udin, namamu Nora tapi terkenal. Lu tahu lagu itu nggak? Emang terkenal. Terkenal kan? Akhirnya. Tapi Nora nggak sih Udin? Enggak sih. Tahu juga gua. Ya kalau bukan orang. Ya mungkin karena terlalu banyak gitu ya jadi Nora. Enggak orang. Nora itu kan kadernya karena udah masif orang-orang pakai itu semua terus ada orang pakai lagi jadi Nora kan. Iya. Nah, sekarang Kayaknya udah disudahin aja. Kita udah rekam hampir 1 jam. 1 jam. Enggak tahu. Enggak sadar kita udah sampai Ya. ke segmen kedua. Ya. Ngomongnya gitu-gitu aja kan. Ya emang namanya podcast mah apa Iya, aja kita namanya. omongin. Iya. Yang niat kita dari awal buat kembung kan buat ngomongin orang dan ngomongin diri kita sendiri Nah. pasti. Udah kembung kan? Jadi kita nggak ngegibah orang, tapi juga kita ngegibah diri kita sendiri gitu loh. Itulah. Jadi ya begitu kalau kita yang namanya kenapa kita ngambil tema kembung, ya nama kembung. Itulah filosofinya. Tahu sendiri kan filosofi kembung itu. Lu aja kembung, begat kembung Kayaknya lu kepenuhan. Mau apa menyimpan beban orang lain. Nah, terus lu pengen keluarin gimana rasanya? Nah, inilah kita keluarin kita. Makanya itulah. Inilah Kembung FM. Nah, terus gimana Mar?
bagi kalian yang pengen cerita-cerita tentang permasalahan hidup kalian, terus kalian nyimpen rahasia teman kalian, bisa email ke mana? kembung.fm@gmail.com. Betul. Apa lupa lagi ulang. Oke, ulang lagi. Kembung Dot FM. TikToknya kurang nih. Iya. Lagi. Kembung.fm@gmail.com. Iya. Betul. Nah, itulah. Emang masih ada kekurangan gitu ya. Karena kita Kita emang masih baru jarang ketemu, ini chemistry-nya jaring. masih belum ada serak gitu kan. Makanya kita mencoba untuk tidur bareng. Dan gitu. Tidur bareng di rumah masing-masing. Im, Bareng keluarga. udah tidur. Video call yuk. Udah apa jawab ya? Udah apa jawab? Oh, udah. Nah, Video call yuk. ngapain? Ngapain? BCS yuk. BCS aja. Video call soleha. Video call sehat gitu ya. Ya, terima kasih udah dengerin podcast. Oke. Bye and see you Next time. Tailu semua. Dan Tailu semua. Terima kasih. Bye. 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 Bye.